Salam sejahtera saudaraku yang kekasih, saudara yang setia dalam channel Siraman Kalbu sore ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang luar biasa, yang senantiasa datang menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu, membimbing, mengajari dan menghibur kami agar kami tetap hidup dalam terang kasih Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita sore hari ini, saya ulangi. Firman Tuhan buat kita di sore hari ini hingga malam terambil dari Roma 8 ayat 2. Dikatakan firman Tuhan, Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Demikian firman Tuhan. Roh memberikan hidup. Mengapa dikatakan roh memberikan hidup? Karena roh tidak pernah mengajari dan membimbing kita ke arah yang menyesatkan. Roh Allah dalam nama Yesus, Roh Yesus yang turun dari sorga, memberikan bimbingan pengajaran yang menghidupkan hati, pikiran, pengetahuan kita ke arah yang benar. Sehingga orang yang hidup di bawah bimbingan Roh Kudus, terang Roh Kudus, tidak pernah tersesat dan tidak pernah berbuat jahat dan tidak pernah membawa kekacauan. Selalu mengacu kepada persekutuan yang hidup, persekutuan yang membuat orang berdamai, bersejahtera, bersukacita. Itu tandanya bahwasanya Roh Kudus hadir dan datang buat setiap orang dan buat setiap persekutuan. Ada di sana persekutuan yang saling membagikan, persekutuan yang saling merasakan sukacita dan pergumulan antara satu dengan yang lain. Itu makanya dikatakan bahwa roh itu adalah roh yang memberi kehidupan, bukan roh yang memberikan maut, mati, sesat, dan yang lain yang serupa dengan itu. Berikutnya firman Tuhan mengatakan bahwasanya roh itu memerdekakan dari hukuman dosa. Mengapa dikatakan demikian? Kita mengetahui bahwasanya Roh Kudus itu mengajari kita supaya tahu yang baik dan yang jahat. Roh Kudus itu mengajari orang-orang Yahudi yang berbuat jahat kepada Yesus agar mereka semakin mengetahui bahwa Yesus adalah yang benar. Kebenaran itu sendiri yang membimbing orang kepada kehidupan dalam nama Allah Bapa di sorga, dan yang senantiasa menginspirasi dan menginisiasi hati dan pikiran orang agar datang kepada Yesus, mengenal Yesus. Dan itulah fungsi Roh Kudus pertama-tama kepada orang-orang Yahudi yang berdosa, yang menolak Dia, yang tidak menerima Dia. Roh Kudus menerjemahkan siapa Yesus yang sebenarnya kepada mereka, hingga mereka bertobat, tahu akan kebenaran itu. Dan kini sekarang buat saudara dan saya, Roh Kudus itu memerdekakan kita dari dosa dan dari maut. Karena pekerjaan Roh Kudus itu adalah memberikan penjelasan kepada arah yang benar. Kalau kita ada dalam jalan yang benar, dalam hidup yang benar, cara hidup yang benar, bicara yang benar, bergaul yang benar, tentunya kita akan tetap merasa hidup ini betul-betul bermanfaat. Hidup ini terasa ada sejahtera dan sukacita, dan bukan hidup yang sesat, bukan hidup yang terasa beban berat, tapi adalah hidup yang sungguh-sungguh membebaskan dari hukuman, dari beban, dan dari segala sesuatu dalam hidup kita ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan dalam nama Yesus yang turun itu menyertai Bapak Ibu semuanya yang bersentuhan dengan firman Allah ini, supaya hidup ini terasa nyaman, terasa lega, penuh sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang memberikan terang buat kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami luput dari segala sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki, dari dosa, dari kejahatan, dari hal-hal yang membuat kami tersesat. Malah kami hidup dalam terang, hidup sukacita, hidup damai, hidup dalam persekutuan yang berlandaskan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa.